Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita membahas tahap pengikhtisaran perusahaan dagang. Kalau sebelumnya kita membahas tahap pencatatan, yaitu ada jurnal umum, ada jurnal khusus penjualan, pembelian, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Nah, sekarang kita masuk ke pengikhtisaran. Nah, pada pengikhtisaran ini sama isinya seperti pada perusahaan jasa. Pengikhtisaran ada neraca saldo tahunan, lalu ada AJP, ayat jurnal penyesuaian, dan ada kertas kerja. Nah, untuk pembahasan hari ini yaitu AJP. Oke. Neraca saldo dan penyesuaian perusahaan dagang. Tahap pengikhtisarannya yang pertama neraca saldo. Nah, ini neraca saldonya neraca saldo tahunan ya. Kalau kemarin kita telah membahas di Excel yaitu neraca saldo per 31 Januari, artinya pada pengikhtisaran ini yaitu kita udah mempunyai data 1 tahunnya nih. Berarti neraca saldo per 31 Desember, misalkan tahun 2020 atau 2019 kemarin Ibu lupa. Selanjutnya, jurnal penyesuaian dan ada kertas kerja atau neraca lajur. Nah, perbedaan yang sangat signifikan antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang ini, jurnal penyesuaiannya, kalau misalkan perusahaan jasa cuma ada ya jurnal penyesuaian aja, satu jenisnya. Kalau perusahaan dagang ada dua nih metode pendekatannya. Jurnal penyesuaian pendekatan laba rugi. Nah, lalu di sini ada pendekatan HPP, harga pokok penjualan, HPP. Begitupun dengan kertas kerja. Setelah kita membuat jurnal penyesuaian pendekatan laba rugi ataupun pendekatan HPP, maka kertas kerjanya pun berbeda antara kertas kerja pendekatan laba rugi dan pendekatan HPP. Nah, oke, kita akan membahas terlebih dahulu untuk jurnal penyesuaian pendekatan laba rugi dan pendekatan HPP. Lalu untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas kertas kerja, pendekatan laba rugi dan pendekatan HPP. Umumnya sih yang lain sama aja, tapi ada beberapa step by step-nya berbeda nih dengan perusahaan jasa maksudnya itu. Nah, oke. Misalkan nih, ini neraca saldo tahunan ya. Ini data-datanya. Ini cuma di PowerPoint aja ya, berbeda dengan motor. Kita jeda dulu. Nanti kita masuk ke Excel-nya untuk neraca saldo tahunannya. Nah, ini adalah jurnal penyesuaiannya. Terdapat satu kasus penyesuaian yang tidak terdapat pada perusahaan jasa, yakni penyesuaian persediaan barang dagang. Jadi pada perusahaan dagang ini ada akun persediaan barang dagang. Nah, di jurnal penyesuaian perusahaan dagang ini terdapat metode ikhtisar laba rugi dan metode HPP. Harga pokok penjualan adalah harga dasar yang dikorbankan seorang penjual untuk membeli barang yang akan ia jual kembali. Nah, untuk mendapatkan HPP, ini adalah rumusnya. HPP sama dengan persediaan awal ditambah pembelian, ditambah beban angkut pembelian, dikurang retur pembelian, dan potongan harga dikurangin potongan pembelian, dikurangi persediaan akhir. Nah, di sini ada penyesuaian persediaan barang dagang metode ikhtisar laba rugi. Nah, ini penyesuaiannya nih akan kita jadikan jurnal penyesuaian pendekatan atau metode ikhtisar laba rugi. Ada 4. Yang pertama, ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagang yang awal. Lalu yang kedua, persediaan barang dagang yang akhir pada ikhtisar laba rugi. Persediaan barang dagang awal dapat dilihat pada neraca saldo atau pada saldo akun persediaan barang di neraca saldo yang tahunan. Sedangkan persediaan barang dagang akhir merupakan data berdasarkan perhitungan fisik yang dimiliki bagian gudang. Ini kalian catat. Yang kedua ada penyesuaian persediaan barang dagang metode harga pokok penjualan. Nah,
untuk jurnalnya sebanyak ini nih. Harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang bagian awal, terus pada pembelian, pada beban angkut pembelian. Lalu persediaan barang dagang akhir, retur pembelian, potongan pembelian pada harga pokok penjualan. Jadi kalian udah paham ya kalau misalkan ibu mengatakan bahwa harga pokok penjualan pada, berarti setelah pada itu bagiannya di kredit. Nah, kalau misalkan persediaan barang dagang akhir, retur pembelian, potongan pembelian pada harga pokok penjualan, artinya harga pokok penjualannya adanya di kredit. Pada penyesuaian persediaan metode HPP terdapat tambahan akun kelompok pembelian, yakni pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian, dan pengurangan harga, lalu ada potongan pembelian. Akun-akun tersebut saldonya berasal dari neraca saldo. Adapun untuk penyesuaian pada kasus jurnal penyesuaian, yaitu ada pemakaian perlengkapan, penyusutan aktiva tetap, beban terutang, piutang pendapatan, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, dan lain-lain. Sebetulnya yang lainnya pun sama aja dengan perusahaan jasa. Yang dibedakan hanya adanya HPP, persediaan barang dagang, pembelian. Nah, bedanya seperti itu. Jadi dia ada ikhtisar laba rugi segala macam pada perusahaan dagang. Nah, sebelum kita masuk ke kertas kerja, akan Ibu paparkan bagian jurnal penyesuaian pendekatan laba rugi dan pendekatan HPP. Oke. Nah, di sini sudah ada neraca saldo tahunan. Nih, kita lihat per 31 Desember 2020. Artinya dia mau nutup nih, tapi banyak akun-akun yang harus disesuaikan. Nah, ini adalah neraca saldo tahunan. Ada kas 9 juta, piutang dagang, persediaan barang dagang, perlengkapan kantor, lalu sampai ke pendapatan sewa kendaraan. Nah, jumlahnya adalah 104.900.000. Ini nanti akan Ibu kasih ke Google Classroom. Oke, kita masuk ke soal AJP. Soal ayat jurnal penyesuaian untuk membuat akun apa aja sih yang akan kita sesuaikan? Nah, untuk perusahaan dagang, ingat bahwa ada AJP laba rugi dan AJP HPP. Oke? Di sini ada data-data penyesuaiannya. Yang pertama, persediaan barang dagang per 31 Desember 2020 adalah sebesar 18.500. Persediaan perlengkapan kantor 150, perlengkapan toko yang tersisa 250, penyusutan peralatan kantor untuk periode ini sebesar 10%, peralatan toko disusutkan sebesar 5%, penyusutan kendaraan tahun ini sebesar 2 juta, gaji yang masih harus dibayar 1.500.000 bagian penjualan, sewa gedung telah dibayarkan, bla 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 sampai beban asuransi untuk waktu 1 tahun. Ingat bahwa yang lainnya hitungannya sama dengan perusahaan jasa, tetapi yang dibedakan ada HPP segala macam ya. Oke, ada ikhtisar laba rugi. Oke, kita lihat AJP laba rugi. Nah, sebelum ke AJP laba rugi ini udah ada formatnya. Nah, kita harus membuat ini semua menjadi jurnal nih bentuknya. Nah, Ibu udah ada formatnya di Word. Oke, yang pertama kita lihat. Nah, ini kita giniin aja nih. Semoga kalian ini kelihatan ya nanti. Oke, kita akan mengerjakan AJP bagian laba rugi terlebih dahulu. Yang pertama, persediaan barang dagang per 31 Desember adalah sebesar 18.500. Untuk pendekatan ikhtisar laba rugi, nih kita balik lagi, pendekatan ikhtisar laba rugi. Akunnya adalah ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagang, lalu persediaan barang dagang akhir pada ikhtisar laba rugi. Artinya kita dapetin nih, ikhtisar laba rugi 17 juta. Nah, 17 juta ini dari neraca saldo tahunannya, neraca saldo tahunan.
pada persediaan barang dagang yang bagian awal dari, pokoknya saldo ini dari neraca saldo tahunan. Oke. Untuk akun selanjutnya, persediaan barang dagang akhir, artinya akhir ini didapati dari si AJP nih soalnya. Persediaan barang dagang per 31 Desember adalah sebesar 18.500.000. Maka saldo yang akan kita masukkan pada jurnal adalah 18.500.000 yang bagian akhir. Oke, kita masukin ya. Di sini. Artinya di sini adalah ikhtisar laba rugi 17 juta. Di sini ada persediaan barang dagang awal di kredit 17 juta. Oke, azan dulu ya. Oke, kita lanjut. Setelah ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagang awal, nah, akun yang kedua atau rentetannya nih, persediaan barang dagang akhir pada ikhtisar laba rugi. Nah, untuk persediaan barang dagang akhir pada ikhtisar laba rugi didapati dari si soal AJP-nya. Oke? Nah, ini udah Ibu buat bahwa persediaan barang dagang akhir pada ikhtisar laba rugi 18.500.000. Dari mana sih Bu 18.500.000? Nah, 18.500.000 dari soal. Nih, 18.500.000 yang udah diketahui di AJP 18.500.000. Artinya kita masukin di sini persediaan barang dagang bagian akhir pada ikhtisar laba rugi. Di sini adalah 18.500.000. 18.500.000. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Di soal AJP ada persediaan perlengkapan kantor 150.000. Artinya untuk beban perlengkapan kantor kita tulis yaitu berapa? Nih, kita lihat di neraca saldo tahunannya. Perlengkapan kantor 500.000. Perlengkapan kantor 500.000. Oke. Di soal AJP persediaan perlengkapan kantor tersisa 150.000. Artinya di AJP laba ruginya tinggal 350.000. Untuk jurnalnya sama dengan perusahaan jasa. Beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor. Oke. Artinya sisa terpakai 350.000. Sini 350.000. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Perlengkapan toko yang tersisa 250.000. Kita lihat dulu nih di neraca saldo tahunannya. Perlengkapan toko yaitu 700.000. Berarti ketika di soal AJP-nya tersisa 250.000, maka bebannya menjadi 450.000. Jadi beban perlengkapan toko pada perlengkapan toko yaitu 450.000. Oke, kita gedein aja. Oke, lanjut. Setelah perlengkapan toko ada peralatan toko disusutkan sebesar 5%. Artinya 5% dari si
peralatan toko. Kita lihat peralatan toko berapa sih? 4 juta. Nah, coba Ibu hitung dulu 4 juta 5% ya. 4 juta kali 5%. Oke. Oke, kelewat yang keempat dulu nih. Kita ngerjain yang keempat. Ini kan baru 1, 2, 3. Oke, yang keempat nih. Penyusutan peralatan kantor untuk periode ini sebesar 10%. Sebesar 10% dari neraca saldo bagian peralatan kantor. Peralatan kantor 4 juta, 10% yaitu 400.000. Artinya untuk jurnalnya adalah beban penyusutan peralatan kantor Nah, di sini ada akumulasi. Artinya si akumulasi ini karena penyusutan, jadi diakumulasikan. Akumulasi penyusutan peralatan kantor yaitu 400.000. Oke, 4 juta dikali 10% ya. Nanti pembahasannya ada di Word. Ibu lampirkan di dalam GCR. Oke, soal selanjutnya yang kelima, peralatan toko disusutkan sebesar 5%. Peralatan toko, kita lihat. Ini peralatan kantor, ini peralatan toko. 2 juta. 2 juta 5%-nya yaitu 100.000. Artinya di sini kita taruhin lagi. Beban penyusutan peralatan toko pada akumulasi penyusutan peralatan toko yaitu masing-masing 100.000 di debit dan di kredit. Jangan lupa jurnal. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Penyusutan kendaraan tahun ini sebesar 2 juta. Berarti beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Oke, beban penyusutan kendaraan yaitu 2 juta. Kita tulis di sini 2 juta bahwa saldonya sudah diketahui di soal AJP-nya. Oke, lanjut. Gaji yang masih harus dibayar untuk bagian penjualan sebesar 1.500.000. Berarti di sini beban gaji bagian penjualan. Oke, beban gaji bagian penjualan ketika ada beban gaji yang belum dibayarkan, maka utang gaji. Oke, utang gaji bagian penjualan. Nah, masing-masing yaitu 1.500.000, 1.500.000. Oke. Selanjutnya ada apa lagi? Sewa gedung telah dibayarkan untuk masa 1 tahun dari 1 April sampai 1 April lagi 2021. Ingat bahwa sewa gedung yang telah dibayarkan untuk perhitungannya dari April ke Desember nih, karena kita menghitung di 1 tahun itu penutupnya di Desember. April ke Desember, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti 9 bagi 12 dikalikan dengan si sewa gedungnya. Sewa gedung berapa? Nah, coba sewa gedung 2 juta rupiah. Artinya 2 juta ini dikurangi dengan 1.500.000 dari Oke, kita masukin di sini sama seperti perusahaan jasa, yaitu sewa gedung. Artinya dibayar di muka dong. Dibayar di muka pada beban sewa gedung. Nah, sewa gedungnya kita lihat sewa gedung yaitu 2 juta.
Artinya ketika soalnya dari April ke Desember, ini kan sampai 1 April, tapi kita kan ngitungnya untuk penutupan di bulan sampai bulan Desember pada tahun 2020. April ke Desember udah Ibu katakan bahwa 9. 9 dibagi 12 dikali 2 juta yaitu 1.500.000. Artinya si sewa ini sudah terpakai 1.500.000 dari April ke Desember. Untuk sisanya kita akan taruh. Artinya 2 juta dikurangi dengan 1.500.000 yaitu 500.000. Sewa gedung dibayar di muka 500.000. Nah, ini 500.000. Oke. Nah, selanjutnya ada beban listrik belum dibayar untuk bulan Desember 2020 sebesar 500.000. Oke. Berarti AJP-nya beban listrik pada beban listrik yang masih harus dibayar. Kan dia masih utang tuh ya, 500.000. 500.000. Terus ada apa lagi? Beban asuransi untuk jangka waktu 1 tahun berakhir pada 1 Juli 2021. Berarti 1 Juli. Juli ke Desember. Juli, Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berapa tuh? Berakhir pada 1 Juli 2021. Oke, kita lihat dulu di sini. Hitung lagi Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti 6 bulan nih. Kita lihat asuransi. 6/12 dikali dengan 400.000. Lalu 400.000 dikurangi dengan hasil tersebut. Nah, 6 bagi 12 dikalikan dengan 400.000 hasilnya 200.000. Berarti 400.000 dikurangi dengan 200.000. Di sini ada berarti asuransi dibayar di muka pada beban asuransi, yaitu masing-masing 200.000. Oke, 200.000. Nah, ini adalah AJP bagian laba rugi atau pendekatan laba rugi. Jumlahnya adalah 41.500.000. Nah, gitu. Bagaimana dengan AJP HPP? Oke, kita kerjakan. Untuk yang lainnya sama, yang bedanya hanya AJP HPP bagian apa tadi? Persediaan barang dagang. Yaitu kita lihat APP persediaan barang dagang awal nih, kita ituin dulu ya di sini. Yaitu harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang awal, lalu pembelian, lalu ada beban angkut pembelian. Di sini persediaan barang dagang akhir, retur pembelian, retur pembelian, potongan pembelian pada harga pokok penjualan. Nah, gitu. Oke, kita lihat di sini. Harga pokok penjualan. Bagian ini kita diemin dulu. Lalu kita ke persediaan barang dagang awal dulu nih. Persediaan barang dagang awal. Persediaan barang dagang awal kita lihat di sini bisa nih 17 juta atau di NS tahunnya. Persediaan barang dagang yang awal 17 juta. Di kredit 17 juta. Oke. Lalu pembelian. Ada pembelian 30 juta. 30 juta. Terus ada beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian 1.500.000. 1.500.000. Oke. Setelah itu di HPP-nya ini yaitu jumlah dari keseluruhan bagian kreditnya. Tinggal gitu aja.
ini 300.000, 30 juta, sorry, 30 juta. Jadi pembelian kan 30 juta. Oke, persediaan barang dagang akhir berarti kita dapetin dari yang soal AJP nih, yang akhirnya berarti 18.500. 18.500, 18.500 retur pembelian. Berapa retur pembelian? Kita lihat NS tahun. Retur pembelian 2.500. 2.500. Lalu potongan pembelian 2.500 juga, 2.500. Artinya HPP-nya adalah jumlah dari si debit. Nah, gitu. Jadi perbedaannya hanya itu. Yang bagian si HPP. Jadi antara AJP Labruk dan AJP HPP perbedaannya hanya kalau misalkan pendekatan laba rugi, jurnalnya adalah ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagang pada ikhtisar laba rugi. Kalau AJP HPP, harga pokok penjualan, persediaan barang dagang, pembelian, beban angkut, persediaan barang dagang akhir, retur pembelian, potongan pembelian pada harga pokok penjualan. Nah, yang lainnya sama. Oke, yang ini udah Ibu taruh semua. Jadi ingat ya bahwa AJP HPP dan AJP laba rugi perbedaannya hanya di bagian persediaan barang dagangnya saja. Nah, untuk yang lainnya sama. Oke, kita buktiin. Nah, sudah kita dapati bahwa di AJP laba rugi 41.500 jumlahnya dan AJP HPP 78 juta. Untuk selanjutnya akan dibahas kertas kerja laba rugi dan kertas kerja HPP. Oke. Sekian dari Ibu. Semoga kalian mengerti dari penjelasan hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.